wa bil ashari hum yastaghfirun. Tapi kalau sudah masuk waktu sahur sebelum subuh, apa yang mereka perbanyak? Minta ampun kepada Allah. Mereka merasa masih banyak dosa, mereka merasa banyak melakukan kesalahan. Hadis-hadis yang berkenaan dengan bangun malam. Terlebih dahulu sebelum kita membacakan hadis, ada ayat-ayat Al-Quran di mana di dalam ayat-ayat tersebut disebutkan dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bangun di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat tersebut adalah ayat qala Allah Subhanahu wa taala wa minal laili fasjud lahu. Dan di antara sebagian malam maka sholatlah kamu. Kata ulama yang dimaksud sholat di sini di sebagian malam itu adalah sholat maghrib dan isya. Kemudian ada kata-kata wasabbihu lailan tawila. Di dalam ayat ini perkataannya sabbihu. Kata-kata tasbih itu di dalam Al-Quran yang dimaksud sholat. Jadi yang dimaksud di dalam Al-Quran kadang-kadang kata-kata sabbihu lailan tawila artinya bukan kita diperintahkan hanya untuk mengucapkan subhanallah sepanjang malam. Tapi yang dimaksud di sini kata ulama tafsir, kata-kata sabbaha yusabbihu itu juga diartikan sebagai sholat. Begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dengan menggunakan kata-kata sabbaha yusabbihu. Kalau dalam bahasa Arab, sabbaha yusabbihu tasbihan itu memiliki makna arti mengucapkan subhanallah. Tapi di dalam bahasa Arab juga sabbaha yusabbihu ini juga memiliki arti yaitu sholat. Dan arti ini yang digunakan di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Nah, seperti di sini wasabbihu lailan tawila. Dan di waktu malam yang sangat panjang itu dirikanlah sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini ayat yang ini kelanjutannya ini menjelaskan dengan rinci bahwa bangun malam itu tujuannya untuk sholat. Jadi kalau cuma bangun malam belum dapat pahala. Tapi kalau bangun malam dan dia mengerjakan sholat baru dia dapat pahala. Jadi kalau hanya bangun malam dia tidak isi dengan hal-hal yang lain, yaitu dengan ketaatan, maka dia tidak dapat pahala. Wasabbihu lailan tawila. Jadi di sini kata ulama ini hatsun 'alal qiyam. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk bangun dan beribadah. Dan apa contoh ibadah yang dilakukan di malam hari itu sesuai dengan perintah ayat ini? Sholli sholatat tatawwu fi lailin tawil. Di tafsir ayat ini menurut ulama kata mereka sholatlah sholat sunnah di malam yang sangat panjang. Kemudian ada ayat yang sering kita baca di dalam surat Sajadah, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini merupakan tanda alamat orang-orang yang Allah inginkan kepada mereka balasan yang sangat besar. Apa tanda mereka dijadikan Allah orang-orang yang istimewa itu? Kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Kalau sudah masuk waktu malam, maka badan mereka itu jauh dari tempat tidur. Itu kan kinayah. Jauh dari tempat tidur, duduk-duduklah dia. Ya, sama lah tidur juga macam itu. Artinya dia tidak tidur tapi dia bangun ibadah. Jadi di sini jauh badannya ini dari kasur. Jauh dari kasur artinya dia tidak tidur. Bukan artinya jauh dari kasur nyari tempat lain untuk tidur. Jadi ini makna yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini dengan bahasa kinayah. Sehingga para ulama semuanya memahami makna dari ayat ini adalah di mana kita diperintahkan di malam hari itu untuk bangun dan kemudian apa yang kita lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a
di mana sifat mereka-mereka yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut akan adabnya Allah dan penuh pengharapan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat lain dari mereka yang apabila bangun malam, kita lihat di sini, kalau tadi ayat pertama disebutkan mereka kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat malam. Kemudian di ayat ini Allah memberikan sifat-sifat orang-orang yang istimewa, orang-orang yang ingin Allah jadikan mereka orang-orang yang bahagia adalah apabila waktu malam mereka bangun dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta khaufan wa tama'an, takut dan berharap. Jadi pada saat mereka meminta, dalam keadaan mereka takut akan azab Allah, berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka meminta dengan betul-betul penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang minta itu ada yang membuat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang pertama dari orangnya dulu. Orangnya memang benar-benar yakin Allah akan memberikan. Makanya di antara anjuran baginda Rasulullah SAW yang diperintahkan kepada umatnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata baginda Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sedang kalian dalam keadaan yakin Allah akan mengabulkan. Nah, ini harus syarat pertama ini. Kalau doa ragu-ragu, doa hanya untuk sekedar mencoba-coba, nah ini biasanya tidak dapat. Jadi Nabi mengatakan berdoalah, memintalah kepada Allah sedang kalian dalam hati kalian yakin Allah akan memberikan. Masalah waktu kadang-kadang yang jadi was-was kita. Kadang-kadang kita ini minta untuk segera, ya Allah. Sehari, 2 hari, 3 hari inilah aku nak minta. Pakai nentukan dia sama Allah. Aku butuh ini ya Allah sehari 2 hari inilah. Lewat dari ini luar sana ya Allah. Nah, ini juga termasuk dalam larangan. Kata baginda Rasulullah, jangan kita terburu-buru di dalam doa. Kata sahabat, bagaimana maksud terburu-buru itu ya Allah? Ya Rasulullah, maksud terburu-buru itu adalah kita berdoa belum dikabulkan dan kita menuntut agar doa tersebut dikabulkan di waktu yang kita inginkan. Padahal kadang-kadang kalau seandainya dipercepat oleh Allah, kadang-kadang di situ ada terletak madorot. Sehingga Allah itu lebih tahu mana yang lebih manfaat, mana yang lebih maslahat untuk si hamba. Allah lah yang tahu akan semua itu. Jadi sebenarnya manusia ini ngalir aja. Maksud ngalir di sini apa? Dia minta masalah diijabah dan diijabah itu biar serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menjalankan tugas-tugas kita. Kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa, diperintahkan untuk banyak-banyak berharap, terus berdoa, terus berharap, terus berzikir. Ini yang kita lakukan. Masalah nanti dikabulkan di waktu kapan, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau kita lihat seorang hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri mereka adalah mereka bangun di malam hari dan bangun itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan tanda yang lain untuk mereka yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dari apa-apa yang Allah karuniai terhadap mereka, mereka akan mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda seorang hamba yang akan bahagia, akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa kata Allah? Maka tidak ada seorang pun yang tahu apa nanti balasan untuk orang yang tadi. Orang yang pada malam hari dia bangun dan kemudian dia berdoa kepada Allah. Di dalam hatinya ada rasa takut akan azab Allah dan juga ada pengharapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dari karunia yang Allah berikan kepada mereka, mereka keluarkan yang lebih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang-orang ini kata Allah, maka
tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan aku berikan kepada mereka dari kenikmatan. Kalau ada orang mengatakan kepada kita, saya punya hadiah kejutan. Saya punya hadiah kejutan. Kalau yang bicara ini orang miskin, kita bisa nembak. Paling sudah jepit. Paling jam buruk gitu ya. Atau paling garang paling. Yang mau ngasih orang miskin. Tapi kalau ada orang kaya bilang, saya punya kejutan hadiah buat kamu. Bisa tahu nih orang kaya, macam-macam di otak kita nih tadi. Wah, mobil macam nih. Wah, macam rumah nih. Di otak kita ini padahal belum tentu. Bisa jadi orang kaya tadi itu mau ngasih permen. Bisa jadi. Tapi karena yang memberikan janji ini orang kaya, kita langsung berharap yang besar. Karena kita tahu nih orang kaya kapasitas dia sebagai orang yang punya, kalau dia mau ngasih kejutan biasanya besar. Lalu bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal yang sama kepada siapa? Orang-orang yang tadi disebutkan. Dia bangun malam, dia berdoa berharap kepada Allah dan takut akan azab Allah, dan kemudian dia menginfakkan harta yang dia miliki. Orang-orang ini kata Allah, aku punya kejutan untuk mereka. Aku punya kenikmatan yang tidak ada siapapun yang tahu apa bentuk kenikmatan yang aku simpan untuk mereka. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini sangat istimewa Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan bagi mereka-mereka yang bangun malam. Jadi bangun malam ini adalah senjata besar sebenarnya untuk kita muslim. Tapi banyak dari kita lebih memilih ngeluh sama manusia, tidak mau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kepada hamba yang sama-sama lemahnya, tidak mau mengeluh kepada Allah yang memiliki kemampuan untuk merubah hidup kita. Kita menyebutnya bukan ngeluh. Kalau sama Allah ini bisa kita katakan berharap. Bisa kita, cuma kan bahasanya saja. Kita pada saat menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah kan samalah. Macam kita ngeluh kan itu sama Allah. Ya Allah butuh ini. Padahal kalau kita lihat, Allah sendiri tidak butuh kita jelaskan. Semua yang terlintas di dalam hati kita ini Allah tahu. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua yang terlintas di dalam hati kita, yang orang-orang di sekitar kita tidak dapat mendengarnya, Allah dapat mendengarnya. Sebenarnya tidak berdoa pun Allah lah tahu. Tapi Allah ingin kita menunjukkan kepada Allah kalau kita butuh, jangan sok, jangan sombong. Kalau bicara Allah tahu tidak tahu, jelas Allah tahu semua kebutuhan kita. Allah tahu semua hajat-hajat kita. Tapi Allah ingin melihat mana hamba-hambanya yang menunjukkan kefakiran mereka kepada Allah, menunjukkan kebutuhan mereka terhadap Allah. Allah senang apabila melihat ada hambanya mau kembali kepada Allah. Allah senang melihat hambanya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senang melihat hambanya yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengarkan satu bait syair di mana dikatakan, "Latas alan nabuna ya Adam hajatan wasalil ladzi abwahu la turjamu." Jangan sekali-kali kata dia, kata penyair ini, engkau meminta kepada manusia, kepada anak cucu Nabi Adam, tapi mintalah kepada Zat yang pintu karunia dan nikmatnya tidak pernah tertutup. Kita datang ke rumah manusia, kadang-kadang gedor-gedor, Assalamualaikum, padahal lah janji nih, lah janji nak ketemu. Gedor-gedor, tidak dibukakan. Padahal sudah janji, masih tidak dibukakan. Pintu manusia lebih sering tertutup. Tapi kita sering datang ke pintu manusia daripada datang ke pintu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata si penyair, wasalil ladzi abwabu la turjam. Mintalah kepada Allah yang pintu rezeki, nikmat, karunia-Nya tidak pernah tertutup. 24 jam kapan saja kau minta kepada Allah, terbuka pintu Allah Subhanahu wa taala. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Anak cucu Nabi Adam, manusia-manusia itu kalau kau datang ke rumahnya satu kali, kau minta, kau mengemis,
Lama-kelamaan mereka akan bosan, dan lama-kelamaan setelah mereka bosan, mereka akan marah-marah dan mencaci maki orang yang datang, minta-minta ke rumah mereka. Satu kali dia masih ngasih, dua kali dia masih ngasih, tiga kali sudah sambil tutup, empat kali tutup pintu, tidak dibuka lagi. Dan di dalam dia pura-pura tidak tahu, kita salam di luar, kita gedor-gedor pintu, dia pura-pura tidak tahu. Seperti itu manusia, karakter mereka akan bosan kalau terus diminta. Karena mereka merasa saya juga lemah, saya juga butuh. Tapi ketika engkau lupa untuk meminta kepada Allah, Allahu yardhabu in tarakta su'alahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru kebalikannya. Kalau kau lupa minta kepada Allah, Allah akan marah. Allah akan murka karena engkau telah berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lemah, makhluk yang sepantasnya meminta kepada Allah tapi tidak mau meminta kepada Allah, tapi dia malah berlari kepada orang-orang yang sama lemahnya dengan dia. Nah, ini membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jadi di sini kalau kita punya hajat-hajat, punya hal-hal yang seharusnya tidak kita ceritakan kepada orang lain, maka jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan kita. Kalau orang berpegang kepada yang maha besar, dia akan besar. Kalau orang berpegang dengan zat yang maha kuat, dia akan kuat. Tapi kalau orang berpegang kepada orang yang lemah juga, dia juga lemah. Makanya jadikan kita orang yang beriman. Lihat bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan semuanya urusannya iman. Iman urusannya. Hati kita. Bagaimana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita? Bagaimana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap diminta, Allah itu sebenarnya mendengarkan semua permintaan kita. Hanya saja kita tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu tergesa-gesa. Belum dikabulkan, bukan berarti tidak dikabulkan. Jadi masalah belum sama tidak berbeda. Kalau belum, Allah Subhanahu wa taala punya aturan dan tertib sendiri. Waktu yang Allah inginkan itu adalah waktu yang terbaik sampainya hajat kita tersebut. Bisa jadi sekarang kalau misalkan disampaikan oleh Allah, nanti ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Bisa jadi setelah dia dapat nikmat ini ada orang yang tidak senang kepadanya, kemalingan, atau ada hal-hal lain yang bisa membuatnya menjadi malah bukan jadi nikmat, malah jadi adab. Nah, jadi serahkan. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kurang ajar menentukan ingin dikabulkan dalam waktu tertentu. Nah, jangan sampai kita menentukan hal-hal sesuatu yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui mana yang bermanfaat untuk kita. Karena itu pasti. Kita minta kepada Allah, Allah mengabulkan. Tapi cara Allah mengabulkan seperti yang di dalam hadis disebutkan. Ada kala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dengan sampainya hajat dan permintaan-permintaan yang kita minta di dalam doa. Ada kala seperti ini. Tapi ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hajat kita lewat diampuni dosa-dosa kita. Ada kalanya diangkat derajat kita, dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hajat-hajat kita, mengabulkan doa kita tersebut lewat disimpannya doa tersebut, dan nanti pada saat di hari kiamat dibukalah hal tersebut yang disimpan selama ini, doa-doa yang selama ini tidak dikabulkan oleh Allah disimpan oleh Allah di hari kiamat. Pada saat hari kiamat ternyata si hamba melihat, ya Allah, ini amalan apa? Ini ketaatan apa? Perasaan aku tidak pernah melakukan hal-hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah doa-doamu yang selama ini tidak aku kabulkan di dunia, karena aku tahu kau lebih membutuhkannya di hari kiamat. Kata si hamba, coba seandainya kalau doa-doa yang aku panjatkan selama hidup di dunia itu tidak ada yang dikabulkan oleh Allah dan semuanya disimpan untuk hari kiamat, ternyata seperti ini balasannya. Dan itu diceritakan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sebenarnya bocoran dari Rasulullah. Jadi kita yang tahu hadis ini seharusnya tidak perlu khawatir kalau doa kita tidak dikabulkan dalam waktu yang kita inginkan.
Kenapa? Karena pasti ada gantian lain yang Allah persiapkan untuk kita. Kalau tidak diampunkan dosa kita, tidak angkat derajat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya di hari kiamat kelak, di mana Allah tahu kita lebih membutuhkannya nanti di sana. Jadi ini salah satu yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan keutamaan orang yang bangun malam. Tapi perlu kita ingat, ayat ini bangun malam, berdoa dengan penuh pengharapan dan rasa takut kepada Allah, serta dia menginfakkan apa yang dia miliki dari hartanya. Jadi tiga ini harus terpenuhi. Jangan cuma bangun malam saja terus mengharap yang sudah disebutkan oleh Allah. Kata Allah, kalau tiga-tiganya dijalankan, maka tidak akan ada seorang pun yang tahu nikmat apa yang aku sembunyikan untuk orang-orang tersebut. Qala kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sifat orang-orang yang bertakwa, kata Allah, kita tahu setiap khatib naik di mimbar Jumat, mereka pertama kali dikenakan kewajiban untuk mengucapkan ittaqullah. Syarat di dalam berkhutbah, rukun di dalam khutbah. Kalau khatib lupa ittaqullah, lupa berwasiat takwa, berarti lupa salah satu rukun dasar khutbahnya. Dari pentingnya mengucapkan, mewasiatkan bertakwa kepada para hadirin sampai dijadikan rukun. Jadi takwa ini memang kalau kita lihat fadilah-fadilah dan keutamaannya, memang orang yang mau selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat memang takwa. Dan takwa itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja. Nah, di sini disebutkan sifat daripada orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mereka apabila masuk malam hari akan memperbanyak sholatnya. Wa yanamuna fihi zamanan yasira, dan lebih sedikit tidurnya di malam hari. Jadi mereka lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Betul-betul kebalikan kita. Kita lebih banyak tidurnya, lebih sedikit sholatnya. Syukur-syukur kalau masih sholat. Jadi di sini dikatakan sifat orang yang bertakwa adalah mereka menjadikan sebagian besar malamnya untuk sholat dan sebagian kecil malamnya untuk tidur. Nah, kalau dibalik, inilah kita. Kalau kita balik, ini kita. Dan kalau dibalik juga kadang-kadang masih untung kalau misalkan dia tidur lama, sholat sebentar. Tidur lama, bangun jam 8. Bangun jam 8, bukan qiyamul lagi. Tadi gabung qiyamul sama sholat duha, sama sholat subuh digabung jadi satu. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah mensifati orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ini memang banyak keteledoran di dalam hidup kita ini. Banyak keteledoran. Kalau kita membaca sifat-sifat orang yang bertakwa, kita ini jauh dari kata-kata takwa, jauh dari kata-kata takwa. Tapi kita tetap berharap dan terus untuk berusaha agar menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau mengklaim diri kita paling bertakwa, nah itu biasanya orang tidak pernah ngace. Orang tidak pernah ngace macam itu. Jadi dia menganggap diri dialah sempurna. Setiap melihat orang lain, dia melihat kekurangan. Dia hanya melihat kekurangan ada pada orang lain dan tidak pernah melihat kekurangan pada dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Orang yang binasa itu tanda-tandanya adalah selalu melihat sempurna kepada diri sendiri. Nah, kebalikannya, orang yang mereka istimewa itu di sisi Allah adalah orang yang selalu melihat dirinya kurang dan selalu melihat dirinya terledor akan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melihat kita istimewa atau tidak dengan bagaimana kita memandang terhadap diri kita sendiri. Kalau kita melihat diri kita sendiri dengan pandangan yang sempurna, kita katakan setiap hari alhamdulillah, sholat 5 waktu, terus bersedekah banyak, ini,
Dimentoknya gitu ada lah macam ini. Berat orang nyusul pun berat. Kalau model macam ini, bertanda ujub itu justru menghabiskan pahala. Orang yang merasa dirinya baik, dirinya berbuat taat, dirinya orang yang paling sempurna, justru orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang merasa dirinya rendah hati berarti sombong. Nah, di dalam kaidah ini ulama kita mengajarkan orang yang merasa ya Allah, aku ini masih banyak sombong, aku ini masih banyak teledor. Justru orang yang seperti inilah tidak sombong, dan orang yang seperti inilah biasanya tidak teledor di dalam ketaatan. Tapi semakin seseorang memandang dirinya sempurna, dia tidak akan menambah ketaatan. Karena dia merasa dia sudah sempurna. Orang yang sudah merasa di titik atas, dia tidak akan lagi melihat dirinya kurang. Nah, maka dari itu setiap orang mengatakan dirinya sempurna, maka yakinilah orang tersebut masih kurang. Kurang sekon juga orang tersebut. Karena dia menganggap dirinya paling sempurna. Jadi ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kan qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu orang-orang yang bertakwa, sedikit sekali tidurnya dan banyak sekali sholatnya di malam hari. Dan apa yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Sholat malamnya sudah banyak. Orang yang bertakwa, semua perintah Allah sudah diindahkan, sudah dilaksanakan. Larangan-larangan Allah sudah mereka jauhi, sudah mereka hindari. Dan mereka melakukan semaksimal mungkin ketaatan-ketaatan yang bisa mereka lakukan. Tapi tetap, apa kata Allah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Tapi kalau sudah masuk waktu sahur, sebelum subuh, apa yang mereka perbanyak? Minta ampun kepada Allah. Mereka merasa masih banyak dosa. Mereka merasa banyak melakukan kesalahan. Mereka merasa banyak melakukan keteledoran. Seperti cerita malaikat pada saat dibangkitkan di hari kiamat. Pada saat di hari kiamat, apa yang dikatakan oleh malaikat? Ma abadnaka haqqa ibadatik wa ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Kata para malaikat, kita tahu malaikat tidak mungkin, maksiat itu tidak mungkin. Mustahil malaikat maksiat. Yang diperintahkan sujud dari awal penciptaan sampai akhir dia sujud. Yang diciptakan ruku dari awal penciptaan sampai akhir dia ruku. Jadi kalau kita melihat malaikat itu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki ketaatan semua. Tapi apa yang mereka katakan pada saat hari kiamat? Ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari sholat wajib saja kita banyak teledor? Belum lagi dengan yang sunnah-sunnah. Yang wajib kita masih banyak hutang kadang-kadang. Dan yang wajib kadang-kadang tidak tepat waktu kita melaksanakannya. Nah, jadi ini Qiyamul Lail ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, ayat yang berkaitan dengan Qiyamul Lail ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu setinggi apapun, sebanyak apapun ibadahnya, tetap kalau malam hari sudah dekat waktu subuh, kata Allah, kalau kau mau disifati dengan sifat ketakwaan, perbanyak istighfar, tetap perbanyak minta ampun, tetap merasa dirimu kurang, tetap merasa dirimu teledor, tetap merasa dirimu itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau terus meningkatkan ketakwaanmu. Karena manusia apabila menganggap dirinya sempurna, dia akan berhenti dan stop di situ, dan dia tidak lagi mau menambah ketaatannya. Nah, itu bahaya kalau seseorang menganggap dirinya sudah sempurna. Allah taala alam. Besok ada beberapa pertanyaan.